Acara ini dipersembahkan oleh Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia dengan potensi kerawanan kejahatan siber cukup tinggi. Untuk itu, Badan Siber dan Sandi Negara sedang membangun sistem operasi keamanan siber nasional atau National Security Operation Center (NSOC) yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman serangan siber. NSOC melakukan pemantauan keamanan siber nasional melalui fitur Top Target Industries Kementerian atau lembaga, log traffic, dan vulnerability management. NSOC bertujuan mengamankan infrastruktur kritis dan mewujudkan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BSSN sebagai badan siber kelas dunia. Sistem NSOC akan memonitor sistem informasi pemerintahan. Jika terdeteksi adanya serangan hacker, sistem di NSOC akan menampilkan bahwa sistem di kementerian dan atau lembaga tersebut sedang bermasalah alias terhack. Sistem ini akan mencatat status kejadian ini sehingga analis bisa melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Jika berdasarkan jejak informasi yang ditinggalkan hacker, analis akan berupaya melakukan pencarian jejaring jejak-jejak tersebut di sistem untuk mengetahui jejak digital tersebut atau bahkan lokasi dari mana serangan tersebut berasal. Dengan mengetahui informasi ini, analis akan berupaya menelusuri informasi terkait peretasan ini. Selain untuk memberikan report ke pihak pengambil kebijakan, analis juga menelusuri siapa di balik hacker yang melakukan peretasan tersebut. BSSN melakukan pemasangan sensor untuk memantau trafik jaringan Internet Exchange di beberapa wilayah Indonesia. Dengan demikian, memungkinkan untuk mengetahui jika ada anomali atau perilaku aktivitas yang tidak wajar. Para staf NSOC atau analis memonitor bagaimana situasi lalu lintas jaringan internet setiap hari. NSOC melakukan analisa terhadap anomali data lalu lintas jaringan yang terjadi. Kemudian, melaporkan tinjauan awal dari analisa tersebut kepada penanggung jawab NSOC. Penanggung jawab NSOC melaporkan indikasi serangan siber kepada pihak stakeholder terkait untuk penanganan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Melalui Vulnerability Management System, tim NSOC melakukan screening atau scanning tingkat keamanan dan kerentanan situs kementerian atau lembaga untuk diberikan rekomendasi perbaikan serta penguatan sistem kementerian atau lembaga tersebut. Setelah melakukan scanning, tim NSOC akan merekam tools-tools yang digunakan oleh setiap kementerian atau lembaga dalam membangun sistem yang di-scanning, termasuk software yang tidak diupdate. Indonesia yang bermartabat adalah Indonesia yang mampu melindungi warga negaranya dari tindak kejahatan siber. NSOC hadir untuk menghadapi perkembangan dunia digital. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia dengan keamanan dan ketahanan siber yang kokoh. Nah, prioritas utama dari BSSN ke depan ini apa, Pak? Ke depan BSSN seperti yang saya katakan tadi, kita baru mulai. Sebenarnya pembangunan sebagai badan ini kita baru membangun tahun 2019 sebagai badan siber nasional ya. Nah, maka kita akan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019 yaitu pembangunan pusat operasi keamanan siber nasional yang selaras dengan pembangunan tim nasional penanggulangan insiden keamanan siber. Jadi tim ini adalah seperti pasukan kita gitu, pasukan kita untuk mengamankan infrastruktur yang ada di kementerian-kementerian dan pemerintah daerah. Kemudian prioritas kedua adalah membangun sumber daya manusia. Saya rasa ini sejalan dengan program yang prioritas yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden,
sumber daya manusia menjadi kata kunci, termasuk di bidang siber ini. Kalau kita tidak meningkatkan sumber daya manusia, kita akan jadi tertinggal terus. Kita hanya sebagai sarana atau menjadi objek pasar teknologi-teknologi dari luar tanpa kita bisa mengejar ketertinggalan. Jadi sumber daya manusia ini untuk kami sangat menjadi prioritas. Kemudian prioritas ketiga adalah membangun kapasitas dan kapabilitas pusat kajian teknologi keamanan siber. Kita sudah mempunyai sebenarnya ketika kita masih Lemsanek pusat pengkajian ini, tapi ini akan kita tingkatkan untuk juga menyesuaikan kemajuan di bidang teknologi cyber. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa salah satu prioritas utama adalah pusat operasi keamanan siber nasional ya. Ini maksudnya apa Pak? Jadi pusat operasi keamanan siber nasional ini adalah satu unit kerja BSSN yang melakukan fungsi monitoring terhadap semua jaringan berbasis protokol internet dan monitoring semua potensi ancaman siber setiap saat. Dan ini merupakan wujud ya kehadiran negara di ranah siber nasional. Tentu ini sesuai dengan amanat konstitusi kita. Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa ini. Oke, Pak, ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita alami selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, berdasarkan pantauan dari Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, ada terjadi kenaikan serangan siber begitu. Ini kira-kira apa Pak penyebabnya? Jadi berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber kita yang ada di Ragunan ini, ya, pada periode Januari hingga Juni 2020 ini memang terutama di masa COVID-19 ini terdapat tendensi peningkatan serangan seperti siber yang memanfaatkan kondisi pandemi ini. Insiden serangan siber yang tercatat sebanyak 149.783.617 serangan. Selain itu juga selama masa COVID ini ditemukan sebanyak 11 kasus kebocoran data breach di berbagai sektor informasi kritikal. Apa Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BSSN untuk menangani serangan-serangan ini? Tentu sesuai dengan tugas pokok kita ya, kita melakukan langkah-langkah antara lain melalui Pusat Operasi Keamanan Siber, dilaksanakan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap serangan siber. Ini suatu sistem ya, karena yang kita hadapi ini kan serangan siber ini kan juga ya melalui sistem ya, sistem yang terbangun. Kemudian juga kita mendorong pembangunan budaya keamanan informasi melalui edukasi masyarakat. Kita banyak melakukan sosialisasi, literasi ke masyarakat bagaimana supaya mereka bisa lebih adaptif dan bisa juga menyesuaikan bagaimana menjaga keamanan siber. Kemudian kita juga mendorong keamanan informasi pada sistem elektronik layanan publik pemerintah. Jadi kita berkoordinasi terus dan dari Pusop Kamsisnas itu setiap ada insiden ataupun ada ancaman itu segera langsung berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait. Kemudian kita juga meningkatkan kolaborasi keamanan siber dengan berbagai pemangku kepentingan. Inilah langkah-langkah kita. Jadi masalah keamanan siber ini sebenarnya adalah masalah kita semua. Jadi konsepnya sama. Ini adalah kalau kita di TNI disebut ada perang semesta. Sebenarnya di sini juga ya harus semesta, harus semua. Karena satu orang saja melakukan kegiatan di situ bisa berdampak secara luas. Oke, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Tokoh kita masih akan kembali sesaat lagi. Seperti apa tanda tangan elektronik itu?
Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi identitas penanda tanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Untuk membuat tanda tangan elektronik, diperlukan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat digital sebagai identitas Anda. Pilih dokumen elektronik yang harus ditandatangani, masukkan passphrase atau PIN Anda, dengan mudah dokumen Anda berhasil ditandatangani. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik berlaku dan sah di mata hukum. Jadi, dapat segera dikirimkan melalui email atau sistem elektronik tertentu. Keaslian dan keutuhan dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui aplikasi verifikasi tanda tangan elektronik yang tersedia, seperti PDF Reader, fitur verifikasi basis web atau basis mobile. Aplikasi verifikasi memberikan informasi apakah dokumen itu valid atau invalid. Tanda tangan elektronik aman, hemat, mudah, efisien, dan terpercaya.